religion. So ini gereja tanpa agama, jadi tidak hanya agama Kristen yang boleh masuk sini, semua agama boleh masuk sini. Amin. Karena yang orang yang masuk surga orang yang percaya Yesus. Terserah kalau Anda agamanya apa. Anda agama Kristen kalau nggak percaya Yesus agak susah. Nah, haleluya. Bapak Saudara, boleh lihat warta gereja cover depan. Hari ini adalah minggu pertama setelah kita tahun baru. Mari kita kasih jabat kanan kiri bilang selamat tahun baru, Aji Dalet, Ros Hasanah, ya kasih senyum yang terbaik. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ya, hati-hati kamu duduk di dekat orang yang paling mencintai Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Happy suasana. 5774, amin. Ya, suasana memang agak panas. Itu berarti memang kita perlu AC. Tak apa-apa saudara, ini sehat. Dan saya bersyukur hari ini yang di belakang agak gelap ya. Mungkin hotel sengaja mengurangi lampu di belakang. Tapi tak apa-apa, kita bisa pasang nanti minggu depan. Ya. Hari ini saudara saya akan khotbah kelanjutan dari 2 minggu lalu. Minggu kemarin kita sudah merayakan tahun baru. Dan terima kasih buat jemaat yang sudah datang bikin porak-porak dari rumah saya. Ya. Dan terima kasih. Ya, haleluya. Akhirnya ada yang dapat pewahyuan menyalakan lampu. Ya, berarti yang di belakang tadi banyak orang desa yang jarang lampu. Tidak sadar kalau lampunya nggak nyala. Saya kemarin waktu pulang dari ngajar, saya lewat Sri Solo. Kenapa kok gelap di jalan? Ternyata lampu depan nggak saya nyalain. Ya sama saudara sama saya. Amin. Ya, kemarin kita sudah merayakan tahun baru dan kita bersyukur kita boleh merayakan tahun baru. Dan tidak semua orang baru tahu itu tahun baru, tapi saudara merayakannya. Ini khotbah saya 2 minggu lalu dan ini sambungannya. Sebelum masuk ke ukupan, saya akan khotbah tentang ukupan, saudara. Itu gambar imam besar perjanjian lama. Itu dia sedang mempersembahkan ukupan di dalam ruang Maha Kudus. Tapi Roh Kudus taruh satu hal dalam hati saya yang ingin saya sampaikan pada saudara tentang sebelum saya khotbah tentang grace and mercy. Coba katakan grace and mercy. Iya, grace kasih karunia, mercy belas kasihan. Nah, saudara, grace, what is grace? Grace is give you what you don't deserve. Kasih karunia itu adalah memberikan kepada kamu apa yang tidak kamu harapkan, apa yang tidak kamu inginkan. Betul? Amin. Itu kasih karunia. Apa? Kalau mercy apa? Belas kasihan apa, pastor? Mercy not give you what you deserve. Tidak memberikan kepada kamu apa yang kamu harapkan. Oke, let me explain. Kalau Anda berbuat dosa, apa yang Anda harapkan? Oh, bukan pengampunan, itu bukan natur, saudara. Orang kalau berbuat dosa, naturnya dia mendapat penghukuman. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, terus Anda pukul dia bilang, ya memang kita salah. You get it? Betul? Betul? Kalau orang berbuat dosa, nah ketika Anda jatuh dalam dosa, hati kecil Anda menghadapkan, biar kita dihukum. Memang kita salah. Betul nggak? Betul? Betul? Nah, tapi belas kasihan ketika Anda meminta dihukum, belas kasihan tidak memberikan penghukuman itu. Tapi belas kasihan memberikan sesuatu yang lebih baik, yaitu grace. Grace itu memberikan kepadamu apa yang tidak engkau harapkan. Siapa yang di sini yang dia pernah sadar bahwa dia butuh juru selamat? Saya percaya tidak satu pun, termasuk saya. Saya tahu saya butuh juru selamat ketika tiba-tiba ada seorang anak muda umur 33 tahun setengah namanya Yesus mati tergantung di sana. Anda jangan berpikir begini, oh pastor, saya membutuhkan Yesus. Not really, jangan salah. Buktinya Anda bisa khawatir. Betul nggak? Give you what you don't deserve. Saya tak menginginkan keselamatan. Kalau saya tanya sekarang betul, siapa yang ingin masuk surga? Tapi jujur kalau ditanya, tidak semua kita ingin masuk surga. Betul nggak? Siapa yang ingin makan tiap minggu makan Yesus, khotbah Yesus? Semua bilang iya. Kalau semua bilang iya, harusnya tempat ini sudah penuh dari bulan kemarin. Anda mengerti? Karena di Manado, gereja ini satu-satunya yang khotbah Yesus.
Saya tidak khotbah tentang leadership, saya tidak pernah khotbah tentang keuangan, saya tidak pernah khotbah bahkan tentang metode kekristenan, bagaimana cara mengalami kesembuhan ilahi, bagaimana cara mengalami pemulihan keluarga. Tidak. Anda mengerti maksud saya? Kasih karunia membukakan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa kita butuh juru selamat, terus kita dikasih. Oh haleluya, amin. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, setiap kita naturnya, sifat dasarnya kita nggak butuh Yesus. Makanya disebabkan kalau Anda nggak diupdate pewahyuan, setiap kali Anda bisa khawatir, Anda bisa takut, Anda bisa cemas. Kenapa? Karena daging kita ini, daging kita belum ditebus. Kalau sudah ditebus dia jadi tubuh kemuliaan. Roh kita sudah. Sebab itu saya percaya kalau sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, Anda mengalami kasih karunia. So grace is selalu abundantly, selalu berlimpah. Saudara, kemarin saya update status Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Perhatikan, Anda mungkin butuh rumah cuma satu, tapi bagi Allah Anda butuh rumah lebih banyak dari itu. Karena dia memberi bukan menurut jumlah kebutuhanmu, menurut kekayaannya. Ketika banyak orang bilang begini, Tuhan menjawab sesuai doa. Tidak, doa tidak pernah menggerakkan Tuhan. Bahkan Tuhan terlalu cepat, lebih cepat daripada engkau bertekuk lutut. Kalau Tuhan digerakkan doa, maka celakalah orang yang nggak pernah berdoa. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Yang tidak berdoa, yang tidak ada berkat. Saya bisa bantah itu. Buktinya pendoa syafaat, orang masih naik untuk penumpang. So kurang doa apa orang itu? Banyak doa. Tanya, pendoa syafaat di gereja pernah? Anda pernah lihat pendoa syafaat dimanapun di Manado ini naik apa? Rata-rata naik ojek. Ya 1-2 aja yang punya rumah sendiri. Kalau banyak doa, banyak berkat, kalau rumus itu berlaku, semua pendoa syafaat rumahnya di Citra Lain. Ya betul nggak? Itu artinya doa tidak pernah menggerakkan apa-apa. Amin. Tuhan sudah bergerak. Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, katakan ketika saya masih berdosa, Yesus mati buat kita. Dia bilang, ada ada. Itu Roma 5 ayat 8 versi saya. Ulang. Yang pura-pura Pak. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Amin. Dia nggak menunggu Anda bertobat. Yesus ini pintar. Kalau dia mati nunggu Anda bertobat, saya percaya sampai hari ini dia nggak mati-mati. Lelah kan nunggu Anda bertobat? Iya, susah. Makanya Tuhan ambil keputusan juga. Kalau tunggu mau bertobat, repot kita. Kita mati dulu. Tuhan kalau kita tidak percaya, iya kita tetap sayang pangan. Amin. Amin. Kita egois. Dia mati untuk kita, nggak minta izin, nggak bilang-bilang. Memang begitu, itu cinta yang kuat. Amin. Terlalu besar kasihmu Bapa. Amin. Anda kan, ya biar Anda yang tahu masih ketika orang-orang sakit, orang-orang yang mengalami sakit di perjanjian baru, misalkan dia sakit kusta, dia datang kepada Yesus, dia ingin dia disembuhkan. Tuhan bilang begini, oh no. Saya nggak bisa menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan dan mengampuni dosamu. Maka setiap kali Yesus memberikan mercy, dia juga akan terus memberikan grace. Because grace is higher than mercy. Ketika Anda datang kepada Tuhan, aku punya masalah rumah tangga. Tuhan bilang, oh nggak bisa. Kalau kamu datang cuma minta masalah rumah tangga, bisa. Aku harus kasih kesembuhan, kedamaian, cita-cita, kekayaan semua. Amin. Amin. Dengarkan, Tuhan kita bukan Tuhan eceran. Amin. Dia main partai besar. Amin. Tidak bisa. Itu makanya grace is always abundantly. Kasih karunia selalu berlimpah. Amin. Mungkin ada bilang gini, Pastor, kita nggak minta nih. Ada orang Kristen bilang gini, kalau doa kok jangan muluk-muluk. Ikut kalau anak asing ke gereja boleh minta pokok doa banyak. Kalau anak ke gereja satu tahun satu kali, ya satu pokok doa. Jadi itu juga Tuhan mau jawab. Ada loh orang Kristen begitu. Anda saya beritahu, jangan dibodohin oleh agama Kristen. Christianity not religion, Christianity is Jesus. Amin. Mungkin Anda datang, Pastor, kita tidak butuh apa-apa. Kita butuh cuma supaya kita punya pekerjaan. Misalnya mungkin Anda nganggur. Kalau Anda datang sama Yesus nggak bisa kasih Anda pekerjaan. Karena Anda butuh pekerjaan. Kalau dia grace, nggak bisa. Karena Kristus memberikan apa yang tidak Anda harapkan. Anda mengerti maksud saya? Misalkan Anda datang kepada Tuhan, saya butuh duit. Katakan berapa? Ayo sebutkan. Sebutan berapa? 10 M. Oh, begitu cepat dia. Kalau cepat, pokoknya di sini paling cepat urusan duit, 10 M. Misalkan datang 10 M.
Kevin mengharapkan 10M. Kalau Tuhan memberikan 10M, that's not grace. Karena memang Kevin membutuhkan 10M, mengharapkan deserve. Anda mengerti? Tapi kalau Tuhan memberikan duit, Tuhan juga memberikan ini dan itu segala macam yang tidak dia minta, that's grace. Amin. Tuhan tak bisa. Tuhan itu makanya Tuhan tidak bisa. Aku datang membawa kelimpahan. Tapi pastor, doa Bapa kami bagaimana? Matius 5 itu, berikan makan kami secukupnya. Itu masih perjanjian lama. Jadi Matius 1, Matius 2, Matius 3 sampai Matius pasal 27 masih perjanjian lama. Nah, iya memang di Alkitab gara-gara LAI tidak war-war dia tulis. Nah, ini kan perjanjian baru, kertas putih selembar ini. Bukan, perjanjian baru dimulai ketika Yesus mati dan bangkit. Amin. Itu sebabnya kita ulang bagi Tuhan. Salib itu adalah pusat kekristenan. Amin. Amin. Itu sebabnya Anda tidak bisa. Tuhan, kita kok sejomblo so lama. Yang sampai maaf ya, ini kita pilih teman penginjil sampai dia doa begini. Ini laki-laki. Yang penting ada di lubang, kita mau. Lebih baik. Bayangkan itu doa sudah wan-wan. Anda mengerti? Saya dulu kan 5 tahun di Kalimantan, kita ber-10. Yang ketawa terlambat ini pewahyuan terlambat. Dia bilang begini, ini teman saya, ini penginjil ini saudara, 5 tahun. Kalau saya dulu masuk Kalimantan, kita masuk Kalimantan sampai 17. Ada, tapi teman-teman dari 25. Kita paling muda, paling imut, paling ya. Jadi masa karena dia susu tambah umur 5 tahun, so 30 sana Tuhan. Gak ada yang suka fasilitas kita, dia doanya menyerah. Cowok-cowok dengarkan, minta. Kalau engkau minta Tuhan, berikan aku perempuan. Sudah Jo, yang penting perempuan baik-baik. Oh tidak bisa, Tuhan akan memberikan kau bidadari. Bidadari bersayap satu. Karena sayap satunya ada di kamu. Kalian berdua bisa terbang jika berpelukan. Amin. Grace, kasih karunia memberikan apa yang tidak kamu harapkan. Amin. Saya dulu saudara, saya waktu usia saya sudah masuk injury time. Ini 90 ini. Umur 30, 31. Karena teman-teman bilang, Daud, karena kalau tidak kawin umur 3 sampai umur 33 karena disalib. Karena Yesus kan disalib umur 33. Jadi pria-pria. Nah, ini betul. Nah, ini enggak Daud Tuhan, ini saya. Jadi saya berdoa umur 31, masa sih? Saya sudah ganti parfum, ganti potongan rambut, tidak ada seekor. Maksudnya seekor bunga, sekuntum bunga, salah. Saya kan seekor rumah. Tapi Tuhan menjawab doa saya, saudara. Melebihi, amin. Saya mendapatkan Miss Indonesia. Memang nggak tercatat di itu. Ya sisa ekspor lah. Tapi luar biasa, saudara. Ya, isi saya. Kevin bilang, kalau kado berdiri Joel Austin, ya kan? But the Supreme, Daud. Wah, isi gua. Victoria Austin, Wendy Prince, wah, Joyce Kandau. Sampai lupa saya mau ngomong apa. Semua gereja yang besar, ibu gembalanya pasti cantik. Dulu waktu saya nikah kan saya gak kepikiran untuk penggembalaan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan menjawab lebih daripada yang bisa doakan. Amin. That's grace. Amin. Amin. Itu sebabnya grace adalah this is grace. Yang pertama, grace itu undeserved. Katakan undeserved. Apa yang tidak Anda minta Tuhan kasih. Dan percaya Tuhan tidak pernah kasih yang buruk. Pastor, Tuhan kok kasih banyak masalah supaya kita semakin dekat. Oh, kurang ajar. Kalau ada pendeta bilang itu jangan percaya. Masa? Saya tanya. Ada ibu-ibu, kita berdoa di Malalaya. Jadi anak ada benjolan sini. Pak pendeta, Tuhan kok hajar 4 orang di keluarga. Ya Pak, Tuhan kasih umur sama tapi anak. Oh, kalau kita bilang ibu sayang sama kita, ibu anak. Oh sayang. Coba kasih racun. Pak. Ibu ngasih racun aja dibilang saya gila. Tuhan ngasih tumor dia bilang kalau Tuhan tidak apa-apa. Ya Tuhan yang gila berarti. No, amin. Tuhan memberi, amin. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu sifatnya Tuhan, amin. Amin. Jadi suami-suami yang punya sifat Tuhan, dia memberi, gak harap kembali. Kalau tuh kau belanja so masuk, dompet isi, masuk mati kasih duit sama isi itu kayak masuk surga. Gampang masuk, susah keluar.
Makanya kalau Anda susah selip-selip sedikit 50, 100. Oh, kok repot. Undeserved. Tidak, apa yang tidak Anda harapkan. Amin. Amin. Anda paling cuma butuh masuk surga saja. Oh, Tuhan nggak bisa hanya kasih surga. Tuhan harus kasih Anda kekayaan. Katakan amin. Pemulihan, amin. Amin, kesehatan. Amin. Untuk apa kaya kalau sakit-sakit? Iya kan? Saya berdoa Anda kaya, juga Anda sehat. Amin. Ada orang kaya makanya kentang sama tahu aja. Unearned, tidak diusahakan. Kalau Anda berusaha menemukan kasih karunia, Anda nggak bisa. Oh, saya mau cari Tuhan, nggak bisa. Makanya kasih karunia, sang kasih karunia itu person orang. Kasih karunia adalah Yesus. Anda nggak bisa cari Yesus. Sandal saya saja hilang, saya susah cari, apalagi cari Yesus. Oh, tapi Pak Pendeta kan, tapi pastor di perjanjian lama ada cari Yesus. Iya, makanya karena perjanjian lama, bikin namanya perjanjian lama, aturan lama. Makanya karena orang perjanjian lama disuruh cari Tuhan, tidak berhasil, makanya Tuhan bilang, oh sudah, kalau tunggu ngoni cari panggilan, kita cari panggilan. Amin. Makanya Anda makanya orang menyanyi, selamat datang Yesus Tuhanku. Berarti siapa yang datang? Yesus yang cari kita. Kalau kita yang cari Tuhan, maka Tuhan yang menyanyi, selamat. Loh, betul gak sih? Ada masalah? Amin. Amin. Itu sebabnya di gereja ini Anda tidak datang cari Tuhan. Amin. Makanya kalau ngajak orang ke sini jangan bilang mari cari Tuhan. Jangan bilang, Tuhan mau buka apa makan? Ayo coba ikut. Mungkin dia sambil pegang cap tikus. Iya tuh, mana bawa? Pastor Don Putranto mengizinkan cap tikus masuk di sini. Yang penting jangan diminum. Daripada dia terlantar di luar, mendingan dalam pelukan kasih Bapa. Ya. Jadi jemaat ini ya, nanti jangan kaget nanti kalau ada pelacur, preman gitu ya. Tidak apa-apa masuk. Amin. Anda siap? Ya. Sekarang, pastor sekarang aja panas siap. Tapi lama-lama begini. Saya pikir tidak masalah kalau ada orang tumpang camping masuk. Amin. Gereja jangan menjadi tempat eksklusif. Amin. Gereja ini harus menjadi place of love, house of love. Betul-betul house of love. Sebelah kananku agak sirik. Anda tidak diusahakan. Kalau Anda berusaha tidak bisa. Oh, saya ingin disembuhkan, tidak bisa. Nah, yang ketiga unmerited. Katakan unmerited. Unmerited itu tidak layak. Nah, syarat untuk menerima kasih karunia kalau Anda tidak memenuhi syarat. Saya lagi. Syarat untuk menerima kasih karunia kalau Anda dan saya tidak memenuhi syarat. Jadi kalau begini, kita ini yang atur kursi gereja. Siapa ini yang kasih persembahan? Siapa? Siapa yang atur terima tamu? Yang bikin mata siapa? Yang multimedia siapa? Saya memenuhi syarat. Kalau Anda memenuhi syarat, Anda tidak mengalami kasih karunia. Saya tanya, pernahkah Yesus menyembuhkan anaknya orang Farisi? Tidak pernah. Karena orang Farisi, kita memenuhi syarat untuk diberkati Tuhan. So, kita ini paling banyak jam doa. Meskipun di menara doa tidur, tak tahu itu kan. Saya memenuhi syarat. Nah, kalau gitu pastor, saya berusaha untuk tidak memenuhi syarat. Tidak bisa. Ada melawan poin 2, tidak boleh berusaha. Anda betul nggak? Kalau gitu kita hidup sembarangan. Tidak bisa. Anda sudah kacik di sini. Nah, orang yang belum tahu biar nggak apa-apa. Kalau orang sudah puas jahat biar. Kalau saya nggak begitu. Ada orang berbuat dosa. Kalau dia belum sadar biar dulu. Mau apa? Bikin Anda capek saja. Ada saatnya kasih karunia menemukan dia. Kan kayak hidup Anda kan? Saya ini jadi hamba Tuhan dari 95. Saya ditemukan kasih karunia, ditemukan Yesus 2008. 13 tahun saya terbilang. 13 tahun Tuhan sabar sama saya. Amin. Dan saya bersyukur saudara, sekarang saya bisa berkata, this is grace. Amin. Amin. Saved by grace. Amin. Kalau saya nggak mengalami poin kasih karunia, maka saya akan mengintimidasi. Berapa banyak jiwa yang saya menangkan di Kalimantan? Masa orang perempuan saya tidak bisa kasih sama saya? Kurang apa saya? Tuhan bilang, ya kurang cakep nak. Tapi saya tetap berharga di matanya. Amin. Oke, mari kita. Nah, saya akan berbicara tentang api dan ukupan. Ukupan, ya tahu ya, perbaraan. Nah,